sering sekali kita itu kalau mendengar pencegahan dan penanganan kekerasan, fokus kita kemana sih? Penanganan kekerasannya, gitu ya. Akan sibuk memadamkan api, gitu. Tetapi lupa esensi dari pencegahan. Pencegahan itu ada kampanye. Walaupun ya setiap hari daily basisnya Bapak Ibu, pekerjaan harian Bapak Ibu teknik ataupun guru itu juga sudah mengajarkan ya. Tetapi sering sekali saat kita hanya fokus ke kognitif gitu, kita lupa dengan aspek-aspek lain. Jadi kita kalau dalam pengajaran pendidikan itu harapan kita bersama gitu, dengan esensi satuan pendidikan gitu ya, harapan kita bisa memberikan pengajaran yang holistik. Jadi menyeluruh. Satuan pendidikan menjadi rumah ya bagi bagi tidak hanya siswa dalam mendapatkan pendidikan, tapi guru dan teknik itu juga harusnya berkembang juga secara pengetahuan di satuan pendidikan. Jadi kurang lebih izin menyampaikan sedikit ini, saya yakin Bapak Ibu jauh lebih paham gitu ya. Jauh lebih paham ini esensi dasar adanya satuan pendidikan. Apa sih satuan pendidikan gitu ya? Pendidikan itu sebagai proses kemanusiaan manusia, kita ngomongin itu. Ini dari Ki Dewantara ya. Kemudian juga jangan lupa di dalam pendidikan ada tim pusat pendidikan. Siapa saja Bapak Ibu? Sekolah, masyarakat, keluarga. Nah, ya. Jadi jangan lupa ya, ada sekolah, masyarakat, dan keluarga. Bahwa pendidikan itu di satuan pendidikan itu hanya sepertiga ya kalau kita bertiga secara rata gitu. Tetapi siswa-siswa kita, anak-anak didik kita, berapa banyak sih waktu yang mereka habiskan paling banyak itu di mana? Di rumahnya. Di rumah itu kebanyakan untuk tidur loh Bapak Ibu. Ya kan? Pulang sore. Kalau SMA itu jam berapa Bapak Ibu? 15.10 Pak. 15.10 Pak. 15 pulang. 15.30. 10. 15.10 pulang. Ya berarti dari jam setengah 8. 7. Dari jam 7 sampai jam 3 itu ada sekitar 9 jam ya kan. 8 jam lah, 8 jam ya. 8 jam ada di satuan pendidikan. Kemudian perjalanan pulang dan seterusnya. Yang efektif itu mereka 8 jam di satuan pendidikan. Kalau sudah pulang ketemu dengan teman-temannya, nggak mungkin 8 jam juga. Dengan keluarganya, ya saat mereka sudah pulang di rumah setelah kebanyakan les saya yakin gitu ya, pulang les dan seterusnya sampai rumah sudah malam, jam 7 jam 8 habis makan malam biasanya kerjakan PR sedikit kalau ada gitu ya. Habis itu tidur. Jadi 8 jam waktu di rumah, kalau sering kita kan paling gampang membaginya adalah 24 jam bagi 3 ya. 3/4 di satuan dengan 8 jam, kemudian di luar rumah itu 8 jam dan di rumah itu 8 jam. Tetapi aktivitas kita di rumah itu 8 jam di rumah kebanyakan digunakan untuk istirahat dan tidur. Berarti aktivitas komunikasi antara orang tua dan siswa sendiri itu tidak seintens Bapak Ibu yang di sekolahan. Maka itu satuan pendidikan menjadi core-nya gitu di dalam pendidikan selama anak itu masih dalam usia pendidikan gitu ya. Artinya satuan pendidikan menjadi titik vital. Kalau masyarakat mungkin sekarang sudah tidak seperti dulu. Seperti dulu dalam artian saat kita pulang masih sering tegur sapa dengan tetangga gitu ya. Kalau sekarang kita ya sama-sama ketahui itulah ya, suasana sosial kita saat kita pulang sering sekali juga, apalagi anak-anak ya, anak-anak mungkin langsung ke rumah sudah nggak ada tegur sapa dengan kita nggak pernah tahu masyarakat sekitarnya seperti apa. Cuman pengaruh terbesar masyarakat kalau kita bicara masyarakat itu bukan dari tetangga lagi, tapi dari sosial media. Ya, dari sosial media. Anak-anak sekarang dengan gadgetnya mereka bisa kenal dengan siapa saja, bisa dapat ide dari siapa saja, dan kadang kalau itu kemudian tidak ada komunikasi, tidak ada diskusi dengan orang-orang dewasa di sekitar mereka, akhirnya mereka merasa bahwa itulah kebenaran yang valid, gitu. Akhirnya saat di satuan pendidikan kita akan ketemu nih perilaku-perilaku yang mungkin menyimpang buat kita, gitu. Kenapa sih sampai ada tawuran misalnya? Ya kan? Saya pertanyaan
biasa misalkan kenapa sih sampai ada tawuran, kan apakah pengaruh sekolah, apakah pengaruh orang tua yang meminta mereka tawuran, kalau belum tawuran jangan pulang nak gitu ya, kan nggak mungkin gitu kan. Itu adalah pengaruh orang-orang di sekitar anak di dalam sepertiga hidup mereka dengan masyarakat. Nah, mereka anak-anak ini belum memiliki kemampuan untuk melakukan filtering atau asertif terhadap teman-teman mereka atau pengaruh-pengaruh eksternal mereka gitu. Jadi kemampuan asertif ini seiring berjalan waktu gitu. Tetapi ini bisa dilatih di satuan pendidikan Bapak Ibu, bisa diajarkan di satuan pendidikan. Nah, maka itu jangan lupa nih ada di pusat pendidikan. Komunikasi dengan orang tua, antara sekolah dengan orang tua itu juga penting. Jadi memberikan informasi update terhadap anaknya itu menjadi kewajiban satuan pendidikan gitu ya. Bukan ketemunya saat bagi rapot misalnya. Itu pun mungkin diwakilkan gitu. Jadi komunikasi antara wali kelas dengan orang tua itu menjadi poin penting juga Bapak Ibu untuk kita bisa mendiskusikan apa sih sebenarnya yang terjadi pada anak-anak kita gitu ya. Nah, kemudian ada konsep Pingarso, Sotulodo, Emadio, Mahon Narso, Tukuli, ada yang ini kan pakai bahasa Jawa gitu ya. Mungkin sering banget didengar gitu, Tukuli ada yang ini aja gitu ya. Tapi konkretnya seperti ini. Jadi Pingarso, Sotulodo itu di depan memberikan contoh gitu ya. Emadio itu di tengah, Madio, Mahon Narso di tengah memberikan harapan. Kemudian Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan. Artinya Bapak Ibu guru jangan khawatir kalau suatu ketika murid-muridnya itu melampaui dirinya di dalam apapun, kesuksesan, kecerdasan, tetapi disitulah nanti posisi Bapak Ibu guru selalu memberikan dorongan semangat. Gitu. Bapak Ibu guru itu saya pikir adalah tidak sekedar profesi jadinya gitu ya. Bahwa orang yang kemudian ikhlas melihat anak didiknya berkembang pesat melebihi dirinya gitu ya. Dan tidak ada kecemburuan tuh setelah kita lihat anak didiknya itu jadi orang sukses, jadi orang hebat gitu. Tidak ada kemudian terus Bapak Ibu guru pasti akan mengungkit gitu ya. Kalau bukan karena Bapak Ibu guru gitu misalnya, pasti akan dengan ikhlas gitu, dengan ikhlas melihat itu dan bangga saat anak didiknya bisa melebihi Bapak Ibu guru masing-masing. Kemudian ada kebebasan belajar. Ini sebenarnya konsep dari Merdeka Belajar yang sekarang sedang dilakukan gitu. Bahwa setiap anak itu memiliki talent yang unik gitu. Ada pembeda-pembeda dari setiap anak, setiap individu. Bahkan Bapak Ibu guru dan teknik pun juga seperti itu. Maka ada kebebasan belajar sesuai dengan bakat minat, tetapi tetap dilakukan dengan sistematis dan terstruktur. Maka itu kita butuh yang namanya satuan pendidikan, gitu ya. Satuan pendidikan yang memberikan koridor bagaimana pendidikan yang ada itu tetap mengakui atau mengasah potensi-potensi yang ada, tetapi juga dengan ada sistematikanya, ada strukturnya, gitu ya. Kemudian ada berbasis kebudayaan. Berbasis kebudayaan ini pendidikan yang berbasis kebudayaan. Kalau saya menariknya adalah sekarang dengan nilai-nilai agama, norma itu salah satu yang kita bisa perkuat gitu ya. Maka pendidikan berbasis kebudayaan, apalagi dengan era global sekarang, saat kita ada budaya global yang mungkin sudah mulai memudarkan budaya-budaya lokal kita. Tapi kalau kita mau tarik ke belakang lagi, bahwa nenek moyang kita punya norma-norma adat yang mungkin punya nilai-nilai yang sangat kuat gitu ya, yang melekat itu memberikan ciri khas kita, memberikan karakter bagi kita, ditambah lagi sekarang dengan nilai-nilai agama gitu ya. Maka ini menjadi pendidikan berbasis kebudayaan gitu. Kemudian juga ada pendidikan berkesejahteraan bersama. Jadi 6 esensi satuan pendidikan itu dari Ki Dewantara ya. Artinya pendidikan tidak berujung dengan anak-anak itu lulus gitu Bapak Ibu sekalian. Tetapi bagaimana nanti setiap siswa yang keluar memberikan dampak, itu dapat memberikan dampak. Nah, ini mungkin sekilas Bapak Ibu ya untuk esensi satuan pendidikan. Selanjutnya ini tujuan pendidikan adalah penguasaan diri, sebab disinilah pendidikan memanusiakan manusia. Jadi membuat manusia menjadi seutuhnya, memberikan dampak bagi
orang di sekitarnya dan masyarakat maupun budaya. Gitu. Nah, kaitannya apa sih apa yang saya sampaikan dengan Permendikbud 46 gitu. Saat ini kalau kita lihat ya, ternyata apa yang dicita-citakan di dalam pendidikan kita oleh Bapak pendidikan kita gitu ya. Kalau dari data nih, ini belum semuanya. Dari data asesmen nasional, hampir sepertiga itu berpotensi mengalami, sepertiga peserta didik mengalami yang namanya kekerasan. Kenapa sih kemudian fokusnya ke peserta didik gitu ya? Sering sekali menjadi diskusi Bapak Ibu sekalian. Kenapa hanya peserta didik yang menjadi fokus? Padahal di Permen 46 ini sebenarnya tidak hanya peserta didik ya, ada guru dan teknik yang juga dilindungi menggunakan peraturan ini. Tetapi kenapa sih kemudian selalu peserta didik nih yang menjadi corong, selalu menjadi data-data statistiknya gitu ya? Ya karena ada perbedaan usia gitu ya. Nanti kita lihat kenapa sih usia anak ini jauh lebih dilindungi dibandingkan usia-usia dewasa. Nah, saat ini dari data seperti ini Bapak Ibu, bahwa saya totalkan saja berpotensinya itu hampir semuanya sepertiga ya. Jadi 30, lebih dari 30% berpotensi mengalami perundungan, intoleransi dan juga kekerasan seksual gitu. Dampaknya sangat merusak sebenarnya kalau kemudian ini terjadi pada anak-anak. Dampaknya bisa berlipat gitu. Walaupun semuanya dapat mengalami trauma yang hebat terhadap kalau mendapatkan kekerasan. Makanya kita berharap di satuan pendidikan itu tidak ada lagi kekerasan gitu ya. Atau kalau misalkan ada kekerasan itu dapat ditangani dengan optimal. Makanya memerlukan TPPK Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan saja ya. Ini memang akan terasa membosankan karena ngomongin tentang peraturan Bapak Ibu ya. Izin ya. Kenapa sih anak itu selalu menjadi objek yang harus dilindungi gitu? Kenapa mereka subjek yang selalu harus dilindungi? Karena ada undang-undang baik. Karena ada undang-undang perlindungan anak Bapak Ibu nomor 35 tahun 2014. Kita pernah jadi anak dan sayang sekali privilege itu hilang saat usia kita 18 tahun. Yang masih ada nih ibu-ibu nih, ada undang-undang perlindungan perempuan. Jadi yang bapak-bapak mau isi dia kalau menjadi korban memang perlindungan kita lebih minim gitu. Apalagi kalau usianya sudah lebih dari 18 tahun gitu. Jadi inilah yang menjadikan kekhususan. Kenapa sih diskusi terkait kekerasan ini selalu fokusnya adalah perempuan dan anak gitu. Jadi terutama perempuan anak ya, atau usia anak itu menjadi khusus kan penanganannya. Bahkan saat anak itu menjadi pelaku gitu ya, saat anak menjadi pelaku maka penanganannya juga khusus gitu. Ini mungkin sekilas saja Bapak Ibu sekalian memberikan kerangka ya, bahwa Permendikbud 46 ini merupakan regulasi yang dirancang sebenarnya bukan pertama kali. Ini adalah mengubah atau melengkapi dari Permendikbud 82 tahun 2015. Isinya sama saja gitu. Ini bisa Bapak Ibu baca nanti bahwa tujuannya ada sasarannya itu satuan pendidikan, ya warga satuan pendidikan, ada guru teknik, siswa, penjaga kantin misalkan, security, ya. Jadi yang di luar teknik tetapi juga karyawan-karyawan yang bekerja di satuan pendidikan itu juga menjadi subjek yang kemudian diatur dalam Permendikbud 46. Gitu. Kemudian definisi, ada definisi yang lebih runtut, ada 6 bentuk kekerasan yang diatur di dalamnya. Kemudian pembentukan tim, ya tadi sudah saya sampaikan ada TPPK, mekanisme pencegahan seperti apa saja yang dilakukan itu sudah ada juga regulasinya. Kalau mau melihat juknisnya itu lebih lengkap, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti bisa kita sama-sama melakukan kampanye kayak apa sih sebenarnya ke anak-anak, ya kampanye ke anak-anak, ngajak anak-anak untuk melakukan campaign, membuat mungkin iklan-iklan kecil, gitu ya, madingnya mulai dirapiin lagi, misalkan. Proyek-proyek yang mungkin terkait dengan kampanye pencegahan kekerasan gitu. Nah kemudian ada mekanisme penanganan. Saya nggak akan membahas sampai mekanisme penanganan, nanti cuma sampai mekanisme pencegahan. Mekanisme penanganan
sana, sehingga semoga ini tidak terlalu banyak. Saya sebenarnya agak malas juga saat mendiskusikan definisi panjang begini ya. Intinya adalah begini Bapak Ibu ya. Ini kalau di letternya di pasal nih ya, di pasalnya sangat panjang karena teman-teman yang Bapak Ibu yang kemudian merumuskan dari semua definisi yang ada itu dimasukkan dalam satu kalimat gitu. Jadi panjang sekali. Akhirnya kalau kita bicara apakah kalimatnya efektif, tidak efektif sih sebenarnya gitu ya. Tapi pada intinya seperti ini. Kekerasan itu adalah perbuatan, tindakan, dan atau keputusan ya. Sampai ada keputusan. Artinya kebijakan, satuan pendidikan, kebijakan yayasan yang kemudian ada indikasi mengandung kekerasan. Misalkan gitu ya, ada pemaksaan tertentu melalui kebijakan. Itu juga menjadi bentuk dari yang diatur di dalam definisi kekerasan itu sendiri. Kemudian dapat menimbulkan dampak rasa sakit, luka, kematian, penderitaan, atau dampak seksualitas dan reproduksi. Berkurang atau tidak berfungsinya sebagian atau seluruh tubuh secara fisik, intelektual atau mental, dan kemudian hilang kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal. Jadi kurang lebih sebenarnya di sana gitu ya. Kemudian ada hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak. Kemudian ada rasa ketakutan, ada hilangnya rasa percaya diri, dan hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya. Ini juga masuk ke dalam definisi bentuk kekerasan. Jadi misalkan begini, bahkan di situ ada kerugian ekonomi ya. Ada sering sekali kalau dulu ini saya cerita mungkin kejadian tahun saya sekolah gitu. Ya waktu saya sekolah mungkin ada dimintain uang jajan lah sama teman. Atau istilahnya dipalak tanpa ada kekerasan tuh ya. Iya. Kan ada ya. Iya, Kan lagi ada duit kan. Jajanin dulu. Ya kan? Atau ke kantin ambil makanan tiba-tiba ibu dibayarin itu gitu. Iya. Nah, ini kan sebenarnya ada kerugian ekonomi. Gitu. Kalau ini tidak akhlak, biasanya ini yang dilaporkan gitu. Nah, ini nanti bagian TPPK yang perlu menyikapi gitu ya. Karena kembali lagi kalau kita bicara tentang terhadap anak nih, kadang mereka melakukan itu satu eksplorasi karena kayaknya kemarin teman saya gini seru nih gitu ya. Karena rasa ingin tahu gitu. Dan kemudian tidak semuanya berujung kepada siswa itu dikeluarkan gitu. Di dalam Permendikbud 46 Bapak Ibu tidak boleh mengeluarkan siswa. Gitu, tidak boleh mengeluarkan siswa. Kalau ada pemindahan itu harus ada diskusi panjang dengan dinas pendidikan. Jadi tidak boleh dari satu sekolah itu kemudian memutuskan sendiri mengembalikan kepada orang tua gitu. Jadi ini karena dibunyikan ya. Jadi sekarang nih agak mungkin yang selama ini ya satuan pendidikan terutama swasta ya dengan ya kalau tidak bisa mengikuti aturan-aturan kami ya silahkan pindah sekolah lain gitu. Paling gampang kan gitu ya. Jadi saya dulu juga ngajarnya di swasta jadi kalau bahkan sampai begini maka kesiswaan saya itu sampai dengan guru-guru muda itu dibina dulu Pak. Dibina itu berapa kali? Ya sampai 3, 4, 5 kali dibina dulu. Kalau sudah lebih dari dibina dari 5 kali nggak bisa dibinasakan aja datang gitu. Iya. Berapa 70 kali 7. Itu satu guru Bu yang membina. Sedangkan dia ketemu bisa 10 ya, 10, 15 guru yang berbeda gitu. Jadi ternyata ini sekarang nggak boleh Bapak Ibu untuk kalau ada saking bandingnya kemudian kita keluarkan. Gitu harus ada diskusi, ada koordinasi dengan satgas. Jadi ada namanya satuan tugas. Satuan tugas itu ada di pemerintah daerah. Kalau SMA berarti dengan pemerintah provinsi. Ya, satuan tugas itu Bapak Ibu unsurnya ada dari dinas pendidikan, kemudian dari dinas perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak, atau UPTD PPK, kemudian ada dinas sosial. Jadi Bapak Ibu nanti dari satuan pendidikan PPPK maupun kepala sekolah silakan berkoordinasi dengan dinas. Apabila kemudian memang akan dipindahkan, satuan pendidikan yang dituju itu harus menerima dulu, gitu. Sebelumnya mungkin sanksinya adalah skorsing dulu. Artinya ada peluang si anak ini juga tinggal kelas, gitu kan. Tetapi anak yang menjadi pelaku kekerasan ini tidak kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan, gitu. Lebih baik dia
menyadari apa yang dilakukan itu sangat salah sampai dia harus dipindahkan, gitu ya. Bahkan misalkan gini, ada anak yang berhadapan dengan hukum, gitu ya, atau ABH kita sebutnya. Ada dua anak ya, anak yang berkonflik dengan hukum itu yang menjadi pelaku, gitu ya. Anak berkonflik dengan hukum dan kemudian sudah putusan pengadilan, ya, ada putusan pengadilan. Artinya kalau sudah sampai putusan pengadilan ya berarti kekerasannya sudah sangat fatal ya, penganiayaan berat ataupun sampai pembunuhan, gitu, pemerkosaan, pembunuhan. Nah, kalau pun sudah sampai ke dalam tahap pidana tersebut dan si anak ini harus dikeluarkan, itu pun dari satuan pendidikan juga harus menghubungkan ke mungkin di LPKA itu ada PKBM-nya. Jadi bukan kemudian sekolah di tempat dia pertama ada itu sebelum berkonflik ya, kemudian diputuskan oleh pengadilan dia bersalah. Ini lepas tangan begitu saja, tetap membantu menguruskan administrasi sampai kemudian si anak ini nanti bersekolah non formal, gitu. Biasanya kalau yang itu akan sekolahnya non formal, nggak akan balik lagi ke formal. Tetapi hak atas pendidikan tetap dijamin menggunakan Permendikbud 46 dan itu sudah dituliskan, gitu ya. Artinya ini mungkin menjadi tantangan besar Bapak Ibu guru sekarang. Udah gimana kalau nyenggol sedikit dilaporin, gitu ya. Orang tua sekarang juga sensitif sekali kalau dengar anaknya napa-napa, tapi di rumah jarang ditanyain anaknya, gitu ya. Iya, kondisinya kan begitu Bapak Ibu ya. Anaknya saat cerita dia akan reaktif sekali, gitu. Akan reaktif sekali dengan apalagi dengan gurunya. Siapa yang mukul kamu? Padahal dipukul aja enggak, gitu ya. Dipukul aja enggak, cuma mungkin sempat sebel gitu kan dengan gurunya, dengan muka tegang gitu, dengan pengen mukul tapi nggak nahan diri, nggak mukul, tapi nanti anaknya cerita mau dipukul nih, gitu, mau dipukul apa udah kena pukul, gitu kan. Kadang orang tuanya langsung jadi reaktif dan itu ke sekolah. Nah ini nanti juga yang hal seperti ini mohon disikapi dengan bijak, gitu. Ada tim PPPK di mana di dalamnya ada anggota komite juga ya. Artinya sebenarnya anggota komite ini yang nanti akan berusaha untuk membantu kita menengahi antara orang tua dan Bapak Ibu, sebenarnya harapannya begitu, gitu ya. Memang dalam prosesnya Permendikbud 46 ini banyak yang masih kebingungan pasti sebenarnya harus dilakukan, terutama kalau sekarang begitu ada laporan yang kemarin beliau menggunakan ini langsung dengan kepala sekolah, udah bakal kesiswaan, bakal kurikulum aja yang turun tangan, gitu, atau bakal kesiswaan dan BK sekarang, gitu ya. Sekarang ada koridornya nih, gitu. Nah ini nggak perlu buru-buru, jadi perlahan saja kita sambil pelajari, tetapi karena sudah ada juknisnya juga, petunjuk teknis, kita tetap mengikuti ini supaya nanti misalkan ada hal-hal yang tidak direncanakan lah, gitu ya, atau tidak diinginkan. Ada orang-orang yang kreatif itu untuk mencari kesalahan sekolah, gitu ya. Jadi karena sisi defensif Bapak Ibu sekalian, dia tidak ingin bahwa yang anaknya atau mungkin siapapun atau walinya seorang orang tua atau wali itu ingin anaknya kemudian semuanya baik-baik saja, gitu ya. Maka bagaimana caranya kalau ada laporan yang terkait dengan pelanggaran itu, mereka biasanya langsung defensif nih. Gak mungkin anak saya seperti itu, gitu. Defensif sekali, kemudian kalau di rumah baik-baik saja, gak pernah neko-neko. Nah itu dia gak pernah neko-neko, di rumah cuma tidur kan, gitu ya, kemudian gitu kan. Ya pasti gak kelihatan neko-nekonya, gitu kan. Coba ditempelin GPS tuh anaknya kemana aja. Apalagi ini di Tangerang, Jakarta, di Tampil ya. Saya rasa pergaulannya sudah sangat berbeda dengan di daerah. Bapak Ibu mungkin sudah tahu, gitu ya, sudah tahu bagaimana pergaulan anak-anak sekarang, mulai dari SMP bahkan SD ya, sekarang biasanya anak-anak SD aja udah kenal klub nih Bapak Ibu, gitu ya, udah kenal kafe, gitu. Makin besar mereka udah alkohol buat anak-anak sebagian ya, yang mungkin kita pandang dengan itu sudah bukan hal yang asing, gitu. Nah ini menjadi tantangan Bapak Ibu sekalian di sekolah-sekolah satuan pendidikan yang ada di daerah metropolitan, gitu ya. Nah, saya nggak akan lama-lama ini ngomongin tentang apa yang dilindungi. Ada tadi sudah saya sampaikan, ini menggambarkan bagiannya saja, gitu ya. Ada peserta didik, kemudian teknik, orang tua, warga satuan pendidikan yang lain, gitu. Nah, di satuan pendidikan itu ya ada peserta didik dan juga
ada guru dosen, guru teknik dan juga warga satuan pendidikan yang lain. Kalau kita kelompokkan jadi dua itu sebenarnya hanya ada dua Bapak Ibu, yaitu adalah yang usianya anak dan usianya dewasa. Gitu. Sayang sekali kalau usia anak memang banyak sekali keributan mereka, bahkan saat anak-anak itu menjadi pelaku gitu ya. Tidak jarang anak-anak siswa-siswa itu menjadi pelaku terhadap orang dewasa. Akan berbeda misalkan ini, ada seorang siswa yang mukul gurunya, lonjok hidung gitu ya, sama-sama lonjok hidung. Sanksi yang didapatkan, prosesnya itu akan berbeda dengan seorang guru lonjok hidung siswanya, gitu, ya kan? Bahkan saat si anak ini misalkan saya balik kasus yang tadi, si anak yang menjadi pelaku ini kita laporkan ke APH, maka dia akan menggunakan sistem peradilan anak, gitu. Ada undang-undang perlindungan anak di mana di sana nanti sistem peradilan anak juga akan mengambil alih dari anak-anak yang usianya di bawah 18 tahun. Maka itu mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada PT, kemudian ya di Jogja ada PT ya, PT, terus mungkin tawuran-tawuran atau mungkin sekarang banyak saya bilang mafia memanfaatkan anak-anak yang usianya di bawah 18 tahun untuk merancang atau mungkin terlibat di dalam kejahatan mereka. Karena saat anak-anak ini ditangkap, ya ada undang-undang perlindungan anak yang mengatur dan juga ada sistem peradilan anak yang mengatur mereka juga. Gitu. Ada pengurangan batas hukuman. Kemudian kalau hukumannya tidak di atas 5 tahun, maka ini bisa namanya restoratif justice, jadi dikembalikan, tidak dipidana gitu ya. Makanya lebih ringan nih, itu lebih ringan. Nah, inilah yang mungkin nanti tantangan terbesarnya dari satuan pendidikan, bagaimana memberikan kesadaran mereka. Mereka memang masih tegal hukum, tetapi bukan berarti apa yang dilakukan mereka saat mereka melakukan kekerasan tidak ada orang lain yang dirugikan. Gitu ya. Setiap kali kekerasan dilakukan selalu ada orang yang dirugikan. Nah, ini yang penting sekali. Hidup itu bukan selalu untuk kita masing-masing, egoisme masing-masing, tapi ada orang lain. Makanya ini dengan visi-visi tadi ya, peduli juga ya, peduli dengan sesama gitu. Bahwa ajaran gereja Katolik juga tentang compassion ya, tentang kasih itu juga perlu diperkuat nih Bapak Ibu. Itu merupakan langkah pencegahan yang bisa kita lakukan bersama-sama. Menguatkan kembali nilai-nilai kasih gitu ya, nilai kasih di dalam pengajaran di Yayasan Selada dari PAUD sampai dengan SMA. Saya yakin Bapak Ibu kalau ketemu siswa yang dari PAUD sampai SMA akan di Yayasan Selada ya, kalau di SD, SMP, SMA sampai SMA, Bapak Ibu di SMA Selada mungkin bisa melihat bedanya, gitu ya, dibandingkan dengan yang dari SMA-nya entah dari mana, SMA-nya baru masuk di SMA Selada, benar nggak? Betul. Ya kan? Karena dari nilai yang ditanamkan dari dini, dari mereka di TK, SD, SMP, dan saat mereka di pendidikan menengah atas, mereka sudah tahu nilai-nilai ini nilai-nilai yang baik dan mereka memahami secara baik gitu. Jadi saya yakin lebih mudah diberikan kepercayaan dan kemudian dikendalikan juga ya oleh Bapak Ibu sekalian, dikasih tahu sekali sudah langsung paham gitu misalkan. Berbeda dengan yang dari luar nih, yang punya nilai-nilai yang mungkin belum sejalan dengan visi misi dari satuan pendidikan di Strada. Nah, ini juga perlu kita pahami Bapak Ibu, ada konsep relasi kuasa. Jadi setiap individu ini memiliki kemampuan masing-masing. Ya, kemampuan masing-masing dalam apa? Dalam membela diri, dalam tidak menjadi korban gitu, atau bahkan menjadi berpotensi sebagai pelaku. Semakin memiliki jadi ini indikatornya ini bisa ditambah nih, komponen-komponennya bisa ditambah dengan apapun lah. Ya, di satuan pendidikan mungkin ada struktur gitu ya. Sebagai apa jabatannya atau sebagai apa dia di sekolah itu, apakah guru, apakah siswa, ini juga akan memberikan komposisi di dalam relasi kuasa gitu. Nah, semakin banyak atribut yang melekat di seseorang dan semakin kuat atribut itu, maka seseorang itu semakin memiliki kuasa yang absolut. Bahkan saat pernah ini ya, Bapak Ibu saya yakin pernah dengar kasus yang seorang anak DPR yang melakukan penganiayaan hingga
korban meninggal, gitu ya. Dan kemudian divonis bebas oleh hakim di Jawa Timur. Pernah dengar? Ya. Pernah. Ada rekaman CCTV, ada saksi mata, ya kan? Sudah jelas, sudah obvious yang dilakukan. Bukan hanya penganiayaan, tapi itu sebenarnya kalau sudah masuk ke pembunuhan, gitu. Penganiayaan itu berbeda dengan pembunuhan. Penganiayaan itu tidak diniatkan untuk membunuh, gitu kan. Tetapi yang dilakukan itu diniatkan untuk membunuh. Maka harusnya masuknya ke dalam pembunuhan, gitu kan. Tetapi sayangnya karena ada relasi kuasa ya, dia memiliki kuasa yang mendekati absolut, gitu. Orang kaya, kemudian korbannya siapa nih? Korbannya ini bukan siapa-siapa, pernah ditelusuri, pernah menjadi PSK dan seterusnya, gitu ya. Di luar dari latar belakang itu ternyata ketimpangan relasi kuasa ini sangat besar sekali dampaknya. Keadilan bagi korban tidak bisa didapatkan, gitu. Dan relasi kuasa ini saya yakin di satuan pendidikan juga akan terasa, gitu. Ini anaknya siapa, melakukan kekerasan kepada anaknya siapa, gitu. Ya, gitu. Ini orang tuanya siapa sih? Gitu. Kadang kita agak-agak beres ya. Ini anak ini sombong banget, bokapnya siapa sih sebenarnya, gitu. Nggak cari-cari tahu, gitu. Oh ternyata memang anaknya orang kaya, punya pengaruh dan seterusnya. Nah, ini kita bisa mulai memberikan pemahaman, gitu, bahwa orang-orang yang memiliki kuasa itu bukan berarti boleh semena-mena, gitu. Hak setiap orang itu sama. Kalau ada orang yang menjadi korban, semuanya akan tersakiti. Perbedaannya adalah kemampuan untuk melawan dan mendapatkan keadilan. Makanya nanti satuan pendidikan bisa menggunakan konsep relasi kuasa ini saat memang yang menjadi pelaku adalah orang-orang yang memang memiliki kuasa, sebisa mungkin malah dia harusnya mendapat sanksi yang lebih berat, gitu. Sanksi yang lebih berat dan memang bisa didukung oleh mungkin kepala sekolah maupun yayasan. Karena sering sekali kalau kita ketemu dengan yang seperti ini, tekanannya tidak hanya ke sekolah nih, juga sampai ke yayasan, gitu ya. Jadi ini kurang lebihnya Bapak Ibu bisa dipahami ya, bahwa ada konsep relasi kuasa yang kadang kita ada dua anak berantem sama-sama anak yang keluarga dari biasa aja, kelar nih selesai, gitu. Dua anak berantem, yang satunya keluarga biasa saja, ya, yang satunya anaknya yang punya sebuah PT besar, gitu ya. Ini akan lebih runyam nih biasanya, gitu, akan lebih runyam. Yang sering sekali dilakukan, yang terjadi, yang sering sekali adalah kemudian sekolah melakukan mediasi. Melakukan mediasi biasanya dilakukan apa? Korban disuruh menerima maaf atau bahkan meminta maaf gitu. Ya. Jadi ini kadang konsep yang keliru di mediasi ini. Mediasi yang dilakukan sebenarnya adalah untuk meredam kemarahan dari pihak yang lebih memiliki kewenangan, bukan kemarahan dari pihak yang menjadi korban gitu. Tetapi tidak peduli dia salah atau benar, tapi karena dia memiliki kewenangan, dia memiliki kuasa, biasanya yang melakukan mediasi adalah memenangkan nih pihak yang memiliki kuasa, gitu ya. Udah dimaafkan, kan udah kemarin juga udah minta maaf ya, gitu ya. Jadi kadang malah kita nih sebagai guru juga kadang posisi kita juga saat kita meminta mereka saling bermaafan, itu sebenarnya juga kurang pas, gitu ya. Ini juga saya mulai pahami. Dulu saya sering juga gitu, ada anak yang ternyata udah sampai lempar-lemparan buku, udah dilerai sama teman-temannya gitu ya di dalam kelas. Kadang kan ada saling ejek gitu ya. Mungkin yang satu sedang sedang ada hal lain yang dipikirkan, biasanya diejek biasa aja gitu. Nah saat itu mungkin membalas gitu, mau berantem, udah jadi lakukan, udah apa yang terjadi gitu. Kita biasanya akan cari tahu ya. Saat cerita itu, ya udah sekarang kalian minta maaf, kamu minta maaf gitu. Ya kita suruh yang ini kan, kamu minta maaf, udah cuma gini aja gitu. Tangannya nyodor gitu. Bahwa salaman itu minta maaf. Nah ini konsep yang ada juga perlu kita ini ya, perlu kita sesuaikan lagi nih. Kalau sudah bersalaman bukan berarti ada permintaan maaf dan diterima maafnya gitu. Gitu. Harus permintaan maaf itu harus tulus. Artinya apa? Mungkin bukan saat itu juga, gitu. Tetapi si orang yang bersalah ini harus menemui secara personal atau mungkin di depan guru atau wali kelas untuk menyampaikan secara tulus. Dan permintaan maaf itu harus disusul juga dengan penyesalan. Permintaan maaf tanpa penyesalan berarti orang ini tidak merasa bersalah sebenarnya. Ya, kenapa dia minta maaf? Ya karena diminta Pak Guru gitu kan. Karena diminta Pak Indra, daripada saya nanti
kena masalah lagi gitu ya, maka saya minta maaf. Permintaan maafnya bukan terus untuk minta maaf pada korban, tetapi untuk menghindari supaya dia tidak bermasalah oleh guru, oleh wakil kesiswaan dan seterusnya. Nah mungkin ini yang nanti juga kita perlu nih ngajari ke anak-anak gitu ya. Permintaan maaf yang tulus itu dengan kamu berjanji tidak akan mengulangi dan sudah menyesali gitu. Kamu minta maaf ya keceplosan karena ledek kamu nih gitu. Aku besok lagi tidak akan aku ulangi. Aku tahu itu salah, aku nyakitin nanti kamu ya, maaf ya gitu. Misalkan itu sudah cukup ya. Berbeda dengan kayak sorry ya, itu kayak ya kan kita sering udah sekarang minta maaf. Sorry ya. Itu doang gitu. Jadi sorry ya, sorry apa gitu kan. Terus kalau udah salaman, besok diulangi lagi gitu. Atau malah dia ngajak temennya nih, ini tukang adu gitu. Malah dibully hal lain. Nah ini mungkin kita akan ketemu nih Bapak Ibu dengan siswa-siswa. Nah kalau kaitannya tadi ya siswa-siswa yang mungkin dari apa namanya keluarga biasa aja mungkin lebih mudah ditangani. Tapi saat terkait dengan orang-orang yang atau orang-orang yang memiliki relasi kuasa yang kuat, mungkin Bapak Ibu guru perlu bantuan dari yayasan ataupun satuan tugas yang untuk membantu mengatasi hal tersebut. Kemudian juga nanti dalam penanganan juga perlu prinsip-prinsip kerahasiaan. Nah, di dalam Permendikbud ada 6 bentuk kekerasan. Ini nanti definisinya sekilas saja, gitu ya. Bahwa ada kekerasan fisik jelas sekali ya, dengan atau tanpa alat bantu yang melibatkan fisik. Gak mungkin fisik itu secara daring ya Bapak Ibu, harus ketemu langsung gitu. Jadi itu kekerasan fisik, gitu. Kemudian ada kekerasan psikis. Nah, kekerasan psikis ini berbagai macam halnya. Bisa verbal, daring, ataupun langsung, ataupun hal-hal lainnya. Ya, gestur tubuh, gestur tangan itu juga bisa menyerang secara fisik ya, secara psikis. Kemudian ada perundungan. Kalau di definisi yang kebanyakan, mungkin perundungan akan berbeda dengan definisi yang ada di Permendikbud. Perundungan yang ada di Permendikbud ini adalah kejadian kekerasan fisik atau psikis yang sudah lebih dari 1 kali dan berulang yang ditujukan pada seseorang gitu ya. Jadi sudah ada berulangan dan selalu tuh anak itu menjadi korban ya, ini sudah masuk ke dalam perundungan. Kekerasan seksual yang terkait dengan bagian sensitif seseorang ya, kemudian bisa kaitannya dengan verbal, kemudian fisik, kemudian daring ataupun online, media online, foto gitu ya. Itu juga masuk ke dalam kekerasan seksual. Artinya sebenarnya kekerasan seksual semua yang menyangkut ke dalam bentuk tubuh ya, tubuh, kemudian area-area privat seseorang, kemudian meledek tubuh itu juga masuk ke dalam, atau body shaming ya, itu juga masuk ke dalam kekerasan seksual sebenarnya. Nah, kemudian diskriminasi dan intoleransi. Diskriminasi dan intoleransi ini yang kita harus perhatikan sebenarnya bagaimana kita tidak bisa menerima orang lain yang berbeda, gitu ya. Kemudian apalagi kalau ini digunakan untuk mengatur sebuah posisi, misalkan ketua OSIS, gitu. Saya nggak tahu ketua OSIS di sini apakah ada syarat harus agama tertentu, gitu. Tapi nggak masalah karena ini sekolah memang berbasis agama, gitu kan. Tapi ini misalkan di sekolah negeri yang mayoritas mungkin agamanya Muslim. Kemudian karena mayoritas agama Muslim, ketua OSIS harus dari yang beragama Islam misalkan. Nah ini merupakan bentuk diskriminasi dan intoleransi sebenarnya. Jadi semua orang, entah itu latar belakangnya apa, entah atribut yang melekat pada dia itu apa, semuanya memiliki hak yang sama untuk posisi-posisi yang memang itu bukan khas gitu ya. Gitu. Jadi mendapatkan pendidikan, pengajaran juga sama, mendapatkan hak atas hak-haknya sebagai guru, teknik itu juga sama, tidak ada intoleransi atau diskriminasi. Kemudian kebijakan yang mengandung kekerasan. Nah, kebijakan ini yang bisa menerapkan ya kepala sekolah, yayasan gitu ya, ataupun guru mungkin. Guru di kelas juga bisa loh baik ya, membuat kebijakan yang mengandung kekerasan. Misalkan gimana? Jam masuk jam 7 disepakati. Kemudian Bapak Ibu guru merasa wah kayaknya cuma 8 jam di kelas ini kurang gitu ya. Anak-anak
kita besok jam 6, mulai minggu depan kita masuk kelasnya jam 6 misalnya gitu. Ada pelajaran ke nol. Itu sempat saya alami Bapak Ibu. Iya betul. Jam ke nol, Iya jam ke betul. nol. Saya pernah. Dan jam -1 makin pagi. Saya pernah. Jadi ini sebenarnya kebijakan mengandung kekerasan. Kenapa? Ada kajiannya Bapak Ibu. Ya, ada kajian kalau anak-anak itu berangkat pagi, ya, berarti dia istilahnya akan berkurang. Istirahat berkurang. Misalkan jam 6 baru sudah sampai sekolah, persiapannya jam berapa? Gitu kan? Bangun jam 4 mungkin. Jam 4. Sedangkan anak Jakarta nggak ada tuh yang tidur jam 8 malam gitu kan. Pasti di atas. Banyak kan di atas jam 10 lah. Kayaknya di atas jam 10 gitu. Apalagi nih anak-anak SMA nih. Jam 12 Pak. Jam 12 itu masih baru pulang tuh. Jam 12 baru pulang. Jam 12 baru pulang. Nah, ini mungkin bagian nanti bisa dicermati kira-kira saat ada peraturan-peraturan baru ya, atau mungkin perlu dikaji ulang. Saya yakin ada kontrak lah sebenarnya di awal-awal kalau sekolah swasta itu kita menerapkan kontrak pembelajaran ya dengan orang tua juga. Kalau melanggar maka ada konsekuensi yang ada sudah diatur. Nah, nanti bagaimana kita mencari titik tengah nih Bapak Ibu sekalian supaya kita tidak melanggar Permendikbud 44, tetapi juga masih mengakomodir visi-misi satuan pendidikan gitu. Tidak mungkin juga kan kemudian Bapak Ibu sudah melihat bahwa siswa ini berpotensi menjadi bisa menimbulkan atau mengajak menginfluence memberikan pengaruh gitu ya, memberikan pengaruh kepada teman-temannya untuk berbuat yang kurang baik, misalkan ya cuma diginiin aja kan gitu, nggak mungkin dikeluarkan gitu, tapi ada skorsing ya gitu, ada skorsing ya gitu yang bisa dilakukan gitu. Jadi jangan lupa juga bagian skorsingnya. Nah, tadi sudah saya jelaskan sekilas, ini saya skip saja mungkin karena waktunya juga sudah ingat gitu ya. Bapak Ibu sekalian, kekerasan seksual ini yang didefinisikan cukup banyak Bapak. Ya, kekerasan seksual ada 26 butir bentuk kekerasan seksual yang ada di sini. Dari yang paling kekerasan seksual itu sering banget kalau yang mendengar pertama kali itu kayak ini pasti perkosaan ya, pelecehan fisik ya gitu. Bahkan dari yang paling sederhana nih, catcalling itu sudah masuk ke bisa dilakukan ke dalam kekerasan seksual. Catcalling itu sweet-sweetin kalau ada yang lewat gitu ya. Misalkan ada cowok ganteng disulit gitu ya. Atau yang lain gitu ya. Kemudian kita mengomentari bagian tubuh tertentu yang berkaitan dengan bagian reproduksi atau seksual seseorang gitu. Misalkan di sini ya banyak istilah-istilah mungkin yang digunakan sekarang ya, misalkan yang kemudian sering sekali digunakan untuk mendeskripsikan bagian tubuh perempuan biasanya gitu. Atau mungkin alat kelamin ada banyak sekarang stiker yang menggunakan alat kelamin gitu. Iya betul. Dengan captionnya lucu-lucuan sih sebenarnya. Tapi kan itu kan hal yang tidak sopan gitu ya. Asba gitu ya. Atau kalau oleh-oleh dari Bali ini yang tukang kunci. Tukang kunci khas gitu. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya kita juga perlu memberikan koridor Bapak Ibu sekalian. Kekerasan seksual itu sekarang kalau korbannya ini usia anak, ini tidak perlu ada pengaduan ya, bukan menjadi delik aduan gitu ya. Bahkan ada undang-undang TPKS nih, kenapa saya kerja di sini? Ada undang-undang TPKS, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ya, itu lex spesialis dari KUHP. Jadi sekarang pelecehan seksual itu sudah masuk ke dalam undang-undang sendiri. Dan kemudian kalau korbannya adalah usia anak, ya usia anak ini menjadi umum. Jadi siapapun bisa melakukan. Misalkan Bapak Ibu sekalian sebagai wali sekolah gitu, atau orang tua yang ada di sekolah, ada siswa yang menunggu, kemudian saat guru BK itu menemui, ya ternyata si anak ini diduga mengalami pelecehan seksual entah oleh pacarnya, entah oleh orang di sekitar rumah.
itu jangan berhenti di sekolah, itu harus langsung hubungi Orang tua. PTJPPA atau Oh. kepolisian. Karena itu sudah wilayah Bapak Ibu sekalian. Terutama kalau ternyata dia diidentifikasi terjadinya di rumah oleh orang-orang rumah, itu harus segera diamankan. Gitu. Itu kewajiban Bapak Ibu sekalian di satuan pendidikan. Gitu ya. Jangan kemudian wah ini kita harus cari tahu dulu di orang tuanya, konfirmasikan ke orang tua. Padahal tadi sudah cerita, mungkin sempat cerita gitu ya, ayah saya sempat mungkin seperti itu. Jadi hal-hal ini menjadi hal yang perlu sensitivitas juga. Tidak semuanya kita nggak boleh lapor juga gitu ya. Tapi ini kan kita perlu mengamankan si anak juga ya sebagai korban ini. Terutama kalau misalkan dugaannya juga terjadi oleh pacar yang juga satu sekolahan. Gitu. Jadi ini perlu berhati-hati sekali. Nah kemudian nih Bapak Ibu sekalian, kenapa saya bilang usia anak itu menjadi usia yang rentan gitu ya? Kalau misalkan seorang guru muda ini apalagi di SMA ya, penting sekali untuk kemudian menjadi hubungan khusus, Iya. ya kan? Guru muda dan hubungan khusus dengan muridnya. Apa namanya? Aktivitas seksual saya bilangnya. Aktivitas seksual itu tidak hanya adanya hubungan badan, berciuman, berpelukan, itu sudah masuk ya. Oke. Nah, saat ada guru muda yang kemudian memiliki hubungan khusus dengan siswi SMA, terutama yang mungkin masih baru masuk usia 16-17 gitu ya, baru masuk 16 tahun mungkin, dan kemudian ada aktivitas fisik yang dilakukan, gitu, atau mungkin chat, bahkan chat yang menunjukkan ada hasrat seksual pada anak itu sudah masuk ke dalam ranah pidana, Bapak Ibu. Ya. Ada persetujuan atau tidak ada persetujuan itu sudah masuk dalam ranah pidana. Walaupun yang penasaran sebenarnya siswinya. Saya penasaran Ada yang penasaran nggak ciuman mau kayak gini? apa sih? Misalnya nih ya, saat partnernya ini adalah guru dan orang dewasa, sedangkan yang perempuan adalah usia anak, atau yang laki-laki deh, yang laki-laki gurunya guru perempuan, usia anak, ini sudah masuk ke dalam ranah pidana Bapak Ibu, dan bisa dilaporkan, gitu. Gitu ya. Jadi mohon berhati-hati, mohon ini kekerasan seksual bukan hal yang sekedar. Kalau terjadi kekerasan seksual itu kalau sudah ada perkosaan juga Bapak Ibu ya. Ada ya mungkin cuma pelukan, mulai rambut, mungkin sebagian besar dari kita merasa itu hal normal, hal normal dan mungkin ya sedang kalau memang itu memang pasangan gitu ya. Tapi kalau yang satunya anak ini udah nggak normal, nggak boleh, gitu, itu udah nggak boleh. Jadi kalau yang satunya usia anak itu nggak boleh. Gitu. Jadi dan ada potensi pidana gitu ya, potensi pidana. Bagaimana kalau dua-duanya seksual? Nah ini yang perlu kita berikan koridor. Ini nggak boleh. Ya, ajaran Katolik sudah jelas, gitu ya. Tidak ada premarital seks, tidak ada aktivitas yang dilakukan dengan tanpa pasangan nikah, tidak harus dengan pasangan nikah. Sudah di situ jelas gitu. Jadi kembalikan lagi ke nilai-nilai agama. Kalau misalkan ya kita nggak bisa kemudian 24 jam memantau anak didik kita ya, Iya, memantau. betul. Kadang mereka kelewatan mungkin di kantin gitu ya, saking mesranya gitu kan. Duduk aja kadang harus nempel gitu, kadang nggak sengaja di pangku gitu. Itu ditegur aja Bapak Ibu sekalian ya, yang seperti itu ya, karena itu sudah masuk ke dalam bentuk kekerasan seksual gitu ya. Walaupun dua-duanya nggak ada yang merasa korban gitu, tetapi Bapak Ibu suka sama suka. ya di satuan pendidikan itu di satuan pendidikan bisa memberikan batasan-batasannya. Kita kembalikan lagi ke norma-norma kita lah gitu. Karena yang tadi pendidikan berbasis kebudayaan itu penting gitu ya. Oke. Apalagi sampai ke serangan fisik yang gagal, misalkan perkosaan atau pelecehan seksual yang kelihatan. Nah, kemudian nih harapan kami ya nantinya kalau misalkan untuk edukasi seksual ini penting sekali dari usia dasar sampai usia nggak ada berhentinya sih sebenarnya. Kita pun juga harus masih belajar ya. Orang dewasa pun juga tetap harus belajar gitu ya. Nah, salah satunya misalkan edukasi tentang bagian tubuh yang nggak boleh dilihat orang lain, nggak boleh disentuh orang lain, nggak boleh difoto oleh orang lain. Banyak sekali sekarang
peredaran Bapak Ibu. Ya. Oke, ya. Baik. 5 menit mungkin ya. Iya. Jadi banyak sekali sekarang beredar foto-foto video atau non-consensual image kita sebutnya NCI. Jadi non-consensual image itu foto-foto mobil seseorang, foto-foto bagian tubuh seseorang yang diedarkan di internet oleh orang lain yang juga beragam. Ini sering sekali mayoritas pelakunya adalah mantan pasangan, mantan pacar. Jadi bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita bahwa ada bagian tubuh nggak boleh dilihat siapapun, gitu, nggak boleh difoto oleh siapapun. Bahkan kalau itu mengaku pasangan kalian, pacar kalian, nggak boleh itu ada perekaman dan apapun itu. Karena kalau sudah beda, yang dirugikan adalah yang ada di dalam situ, gitu, ya kan? Dan sering sekali ini digunakan juga untuk melakukan pemerasan emosional, pemerasan hubungan fisik, ya. Bahkan yang terakhir mungkin pemerasan ekonomi, gitu. Jadi nggak mau diputus, kalau diputus ini sebagai dan seterusnya. Jadi ada upaya-upaya untuk memanipulasi seseorang. Nah, ini bagian dari kita perlu ajarkan ya informasi-informasi ini. Pastinya Bapak Ibu nanti di satuan pendidikan harus memilah gitu ya. Kalau ngomongin kekerasan ya di usia SMA kelas 2 kelas 3 lah kita udah mulai dengan kekerasan seksual yang gamblang gitu. Tapi kalau untuk anak-anak di bawah kita nggak perlu balut itu dengan ini perlu dipelajari anak-anak sekalian, perlu diketahui supaya kita terbebas dari kekerasan seksual. Bahkan itu nggak perlu sama sekali gitu. Kita nggak perlu bawa itu menjadi nanti saat bentuk kekerasan lain itu juga seperti itu ya. Untuk anak SMP, SD dan PAUD kita nggak perlu untuk hard selling bahwa ini adalah upaya kita bersama untuk mencegah kekerasan. Tetapi kita menjadi pribadi yang lebih baik, gitu ya, pribadi yang lebih bermakna bersama. Itu sebenarnya. Nah, di sini sebenarnya upaya-upaya tadi sebenarnya sudah beberapa hal sudah saya sampaikan gitu ya, bahwa ada upaya yang harus bisa dilakukan bersama, yaitu adalah upaya pencegahan. Pencegahan ini bisa dari kampanye, bisa dari kita sendiri orang dewasa itu belajar dulu nih, belajar dulu bagaimana kita nanti mengetahui bentuk-bentuk kekerasan itu apa saja, batasan-batasan itu apa saja gitu ya. Nah, pertama ini Bapak Ibu, misalkan yang terlibat di PPPK, untuk PPPK pelajari tentang bagaimana kita mengadvokasi, bagaimana cara kita kemudian mencari informasi dari korban, dari saksi, dari pelaku yang usianya anak, usia dewasa gitu ya. Nah, itu hal-hal yang penting juga untuk dilakukan. Syukur nanti ada pelatihan khusus untuk tim PPPK dan saya yakin tim PPPK nggak bisa berjalan sendiri ya, harus ada tim pendukung juga nantinya. Apalagi kalau di sini ada sekitar berapa teknik dosen dan teknik guru dan teknik. Kalau SMA ini saja 40 ya, ada 46 ya. Artinya cukup banyak itu, dan 800-an siswa yang untuk SMA Thomas Aku itu sendiri gitu. Kalau sekolah lain juga sama nih, pasti juga banyak gitu ya. Artinya TPPK itu nggak bisa berdiri sendiri, kepala sekolah juga tidak bisa bergerak sendiri untuk pencegahan, perlu bantuan Bapak Ibu sekalian. Akan optimal sekali kalau kemudian juga melibatkan anak dalam proyek-proyek kita menguatkan proyek pencegahan itu. Kita tidak pernah bicara tentang bentuk kekerasan yang dulu, tetapi bagaimana kita menghargai orang lain dan batasan. Artinya saat ada orang lain yang merasa tersinggung dengan ucapan kita, berarti kita melakukan kekerasan. Nah, kesadaran itu penting gitu ya. Berarti kita harus berani minta maaf gitu. Bukan selalu harus ditunjukkan dengan apa namanya real. Ini loh yang kamu lakukan gitu. Jadi mengajarkan ajaran-ajaran kebaikan itu menjadi bagian dari pencegahan. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang memang sudah terakhir di sini. Bapak Ibu kalau butuh informasi bisa akses website kami yang Merdeka dari Kekerasan .kemdikbud.id. Jadi ini boleh difoto.